Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Makhluk Manusia. Ini merupakan tugas dari mata kuliah antropologi di bab 2. Saya mengambil dari buku Profesor Dr. Koncharaningrat yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi, edisi revisi tahun 2009. Baiklah, saya akan mulai sekarang. Pertama, dalam makhluk manusia ini ada beberapa tema yang akan kita kaji. Di antaranya adalah makhluk manusia di antara makhluk-makhluk lain. Itu yang pertama. Yang kedua, evolusi ciri-ciri biologis. Yang ketiga, evolusi primata dan manusia. Yang keempat, aneka ragam manusia. Dan terakhir adalah organ manusia. Dari kelima subtema ini, saya akan mulai dulu dari yang pertama, yakni makhluk manusia di antara makhluk-makhluk lain. Sebenarnya ada hal yang menarik dari sudut pandang biologi, bahwa manusia itu merupakan satu dari jenis makhluk di antara lebih dari juta jenis makhluk lainnya yang masih menduduki alam dunia ini. Hal inilah yang salah satu kajian dari salah seorang tokoh naturalis yang lahir di abad 19, yakni Charles Darwin, atau yang dikenal dengan Bapak Evolusi Biologi, yang menerbitkan buku On the Origin of Species atau artinya asal-usul spesies. Teori ini dia berawal dari saat mengikuti ekspedisi dari kapal HMS Beagle pada tahun 1838, dan saat itu dia pergi ke Pulau Galapagos, salah satu pulau yang ada di Amerika Selatan. Dia menemukan berbagai spesies dengan bentuk morfologi yang berbeda satu sama lainnya. Seperti yang mengambil contoh misalnya bentuk burung. Ternyata setelah diteliti selama hampir 5 tahun, ada serangkaian evolusi yang terjadi, dan dia menerbitkan dalam satu buku yang utuh dinamakan dengan The Origin of Species. Dengan terbitnya buku ini mengakibatkan beberapa teori yang mengatakan bahwa manusia masuk dalam kelas primata. Meskipun Darwin tidak spesifik menyampaikan manusia berasal dari kera, namun karena manusia termasuk kelas menyusui atau mamalia, dan ia termasuk dalam Homo hominoid atau kelasnya primata, akhirnya banyak sarjana atau para penganut paham teori Darwin atau Darwinisme ini menganggap manusia berasal dari kera. Tapi sebelumnya mari kita lihat bagaimana makhluk manusia itu sendiri di antara makhluk-makhluk lainnya. Nah, dalam proses evolusi biologi ini banyak bentuk makhluk yang sebenarnya sederhana, terus dia berevolusi dan terus akhirnya berkembang menyesuaikan dengan keadaan alam. Kita ambil contoh misalnya dari primata ini sendiri. Primata ini sendiri terbagi atas dua. Pertama dari anthropoid dan prosimoid. Anthropoid ini terdiri dari hominoid, Chersophytoid, dan Seboid. Sedangkan prosimi ini terdiri dari Tarsiformes, Lorisiformes, Daubentonioid, Tupoioid, dan Limoroid. Nah, sedangkan manusia ini termasuk dalam kelas hominoid yang tadi saya jelaskan di atas, seperti Hominodiae, Ramapithecus, dan Pungidae. Dan Hominidae inilah dibagi dalam Homo sapien yang terdiri dari Australoid, Mongoloid, Caucasoid, dan Negroid. Inilah yang menjadi ras
pendahulu dari nenek moyang kita. Terlepas dari pembagian ini, memang sangat menarik sekali kalau dikaji bagaimana asal-usul manusia itu sendiri. Tapi pelan-pelan saya akan coba uraikan sepengetahuan saya. Kita masuk kepada evolusi ciri-ciri biologis itu sendiri. Nah, dalam evolusi itu sendiri memiliki beberapa ciri. Ya, ini terjadi akibat perubahan sampai 10 juta tahun yang lalu. Seperti kita lihat misalnya dari kejadian yang dialami dalam perubahan manusia itu sendiri. Nah, perubahan manusia itu sendiri ada yang namanya beberapa masa atau fase. Seperti misalnya primata. Kalau kita lihat kemunculan dari kera pongin atau kera besar itu terjadi pada medio 70 tahun yang lalu. Ini terjadi pada zaman yang nama itu dikatakan kala Paleosen. Kala Paleosen tua. Nah, ini yang memunculkan adanya kera gibbon atau Haemotidae. Lalu selanjutnya terus berkembang hingga 20 juta tahun yang kemudian munculnya kera Pangophragmius atau orang utan. Nah, orang utan ini hidup seperti kita tahu, dia tinggal di pokok-pokok pohon besar dan mereka makan buah. Dan hari ini memang orang hutan masih kita jumpai di daerah Kalimantan. Populasinya sangat banyak di sana. Kemudian setelah itu kita lihat cabang yang ketiga, yakni kala Miocene. Dan ini kita temukan adanya fosil di Bukit Siwalik di kaki Gunung Himalaya dekat Simla, India Utara. Dan ada juga di Lembah Bengawan Solo di Jawa yang namanya Giganthropus. Nah, sedangkan pada zaman yang keempat atau kera pongin yang lain, yakni pada zaman gorila atau simpanse yang terjadi pada masa 12 juta tahun yang lalu, yakni pada akhir kala Miocene. Nah, lalu bagaimana kira-kira ini bisa punah dan muncul? Ini tidak terlepas dari pengaruh dari alam itu sendiri, di mana bumi ini awalnya dataran, lalu ada glacier atau bongkahan es. Akhirnya karena terus perubahan masa, akhirnya melebur dan misalkan beberapa benua, sehingga mengakibatkan adanya seleksi alam. Jadi makhluk yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar akan terus bertahan. Nah, menariknya dari beberapa zaman itu, kita lihat sekarang bagaimana manusia itu bisa hadir atau bisa berevolusi. Ya, saya sebetulnya hampir saya baca lebih kurang 30 halaman buku Pak Profesor Dr. Kunchara Ningrat ini, saya masih belum bisa menemukan konklusi apa benar manusia itu berasal dari, mohon maaf, kera. Tapi kalau kita lihat beberapa penemuan fosil seperti di desa Trinil, Jawa Timur dekat Bengawan Solo, ini pertama kali ditemukan oleh seorang dokter Belanda, Eugen de Boys, pada tahun 1898. Dia menemukan ada sebuah tengkorak seekor kera besar, namun isi otak lebih kecil daripada manusia. Dia menamakan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Nah, ini dianggap sebagai suatu penemuan yang fenomenal, dan ini menjadikan Eugen de Boys menjadi seorang antropolog, valian antropologi yang sangat terkenal pada masanya. Dan ia menamakan penemuan itu dinamakan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Namun saat itu belum ada kebudayaan, belum ada yang namanya akal budi bagaimana Pithecanthropus erectus tadi itu
bisa bertahan hidup, bagaimana mereka bisa meramu makanan, beradaptasi makanan, bagaimana mereka bisa berpindah-pindah, bagaimana mereka bisa berkembang biak. Belum ada penjelasan yang pasti. Namun pada penemuan lainnya di tahun 1936 di desa Perning dekat Majakerta, desa Sangiran dekat Surakarta, ini memiliki arti sangat khusus karena di desa Sangiran inilah beberapa fosil banyak ditemukan. Sampai hari ini saya tadi lihat berita, ternyata desa Sangiran ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penemuan fosil di dunia. Bahkan tadi saya baca lebih kurang 160 fosil berhasil ditemukan di desa Sangiran ini. Maka tidak heran di desa Sangiran ini telah terbentuk suatu badan khusus cagar budaya namanya, untuk melestarikan fosil-fosil yang sudah ada, sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu itu, dan ada sanksi hukumnya bila fosil tadi itu dijual ataupun dibuat dan tidak diserahkan ke negara. Sedangkan bagi masyarakat yang menyerahkan fosil, mereka akan mendapatkan semacam benefit atau uang sebesar lebih kurang 4 juta atau 5 juta rupiah untuk setiap fosilnya, tergantung besar fosilnya. Tapi sebelum kita ke desa Sangiran ini, Pon Koningswald pada tahun 41 dekat desa Sangiran juga menemukan beberapa fosil, diantaranya rahang bawah yang bersifat rahang manusia, dan ukurannya luar biasa besar, melebihi ukuran gorila laki-laki. Ini dinamakannya Meganthropus paleojapanicus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dari awal saya tadi jelaskan, makhluk Pithecanthropus erectus termasuk Meganthropus paleojapanicus ini dianggap sebagai pendahulu manusia di kawasan Asia, khususnya di Asia Tenggara. Nah, beberapa ahli paleoantropologi yang khusus mengkaji mengenai fosil-fosil, mereka hampir bersepakat, meskipun seorang antropolog Indonesia bernama Tengku Jakob mengatakan bahwa Pithecanthropus sebetulnya sudah punya kebudayaan, namun belum digunakan secara maksimal. Nah, ia menganggap kebudayaan itu adalah ada akal, ada bahasa. Melalui akal orang akan menggunakan pikirannya, melalui bahasa orang akan berkomunikasi, akan tahu pembagian kerja, akan tahu bagaimana cara bertahan, cara hidup, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini yang dulunya pada zamannya masa itu, pada masa Pithecanthropus, Meganthropus paleojapanicus, atau pada masa ditemukan di Sangiran itu sudah ada beberapa bukti artefak bahwa pada masa itu sudah ada kebudayaan. Sudah temukan bekas-bekas manusia purba itu, seperti alat-alat berburu dan sejumlah perkakas lainnya seperti batu penggiling dan alat-alat batu untuk memotong daging. Nah, kemudian hal ini juga semakin diperkuat pada tahun 1957 saya lupa, tapi sekitar tahun 50-an ditemukannya adanya Homo neanderthal, atau ditemukannya beberapa fosil yang menurut beberapa pakar paleoantropologi ini hampir mendekati ke manusia. Nah, ini termasuk hal yang mengejutkan kita juga, karena dari berpuluh juta tahun yang lalu akhirnya terus berevolusi dan hampir mendekati
Homo sapien atau manusia seperti sekarang ini. Nah, sebenarnya sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya kalau memang ini benar, pendahulu kita itu, mohon maaf, nenek moyang kita berasal dari primata atau kelasnya kera, tentu akan banyak segudang pertanyaan dan segudang keraguan. Tapi kita yang namanya sains, tetap kita harus mempertanyakannya, tetap kita harus memperdebatkannya, karena ilmu pengetahuan tidak akan pernah selesai. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya Homo hominin atau Homo sapien ini yang tadi saya sampaikan dari awal itu, yang terbagi dalam 4 ras itu terus berkembang dan akhirnya sekarang menjadi turunan-turunannya seperti Homo sapien ini. Saya ambil contoh ras Australoid yang kini hidup di pedalaman benua Australia, lalu ras Mongoloid yang kini banyak tersebar di Asia, lalu kemudian ras Caucasoid yang banyak tersebar di Eropa, dan ras Negroid yang banyak tersebar di benua Afrika. Nah, ini yang hingga kini orang masih mempercayai inilah pendahulu ya. Kalau saya mengatakan pendahulu ini nenek moyang manusia. Apakah secara morfologi mereka itu sama dengan manusia hari ini? Ya, setidaknya masih banyak yang perlu kita perdebatkan. Tapi mari kita lihat bagaimana akhirnya orang menganggap karena terbagi-bagi ras-ras tadi itu, akhirnya sekarang ini ada timbul salah paham atau mispersepsi terhadap ras itu sendiri, sehingga munculnya diskriminasi ras, menganggap ras satu itu lebih unggul daripada ras lainnya, dan menganggap ras lain itu bisa dijajah, bisa diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dan ini sebetulnya mengakibatkan timbulnya suatu chaos atau konflik. Ini yang terjadi pada masanya Hitler, Adolf Hitler ya, yang terjadi masa Perang Dunia 1931 dan Perang Dunia 1945. Dia menganggap bahwa orang Jerman itu adalah keturunan langsung ras Arya atau ras Unggur yang menguasai seluruh dunia. Ini termasuk ras Caucasoid atau ras kulit putih. Jadi dia mengutip salah satu buku dari Essai sur l'égalité des races humanoides yang merupakan penulis dari A. de Gobineau dari Prancis, bahwa orang Prancis ini adalah orang keturunan Arya. Dan ini yang mengilhami Adolf Hitler untuk menginvasi beberapa negara dan bahkan memperlakukan sejumlah ras seperti Yahudi, mendiskriminasikannya, menghilangkannya, seperti yang dikatakan dalam genosida itu, menghilangkan ras itu. Memang perlakuan tidak manusiawi, tapi ya itu memang kesalahpahaman tentang konsep ras itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya ras tadi itu bisa dikelompok-kelompokkan? Nah, para ahli antropolog membagi pengelompokan ras itu ada 2. Pertama, secara morfologi, ya. Morfologi ini terdiri dari baik secara fenotatif, yakni secara kualitatif, mulai dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk-bentuk fisik lainnya, dan secara kuantitatif seperti berat badan, ukuran badan, dan sebagainya. Dan itu diteliti bagaimana perbedaan-perbedaan dalam persamaan-persamaan antar ras-ras manusia itu sendiri.
sehingga diklasifikasi lagi dalam suatu cabang ilmu yang dinamakan klasifikasi filogenetik. Nah, tapi kita tidak akan membahas bagaimana teknisnya hal itu terjadi, tapi setidaknya bagaimana kita kembali ke asal makhluk manusia itu sendiri, ya. Sebenarnya ada perdebatan yang cukup menarik kenapa teori Darwin itu sampai hari ini orang masih meragukan, bukan meragukan, artinya orang masih menganggap teori itu relevan untuk diperdebatkan. Dan saya termasuk orang yang sebetulnya tidak setuju dikatakan bahwa manusia itu merupakan dari kelasnya primata, bangsa kera, sangat jauh sekali. Karena dalam Al-Quran saya akan bacakan ayatnya. Di sini surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Quran Al-Quran 95 ayat 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Artinya ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, dalam kurung neraka. Nah, artinya di sini apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala jelas menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya dia tidak sama dengan makhluk-makhluk lain. Kalau makhluk lain mereka tidak punya akal budi dan pikiran, tapi manusia punya akal. Mereka bisa, walaupun organ-organ mereka tidak seperti makhluk-makhluk lain yang bisa lari cepat, bisa terbang, bahkan bisa hidup di dalam air. Tapi manusia dengan akal dia, dengan pemikiran dia akan menghasilkan beberapa pengetahuan yang berguna untuk mempertahankan hidupnya, bahkan mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan ini yang tidak bisa ada pada binatang. Ya. Binatang, oke, kita sepakat dia berkembang biak. Mungkin sama yang lain untuk bertahan hidup juga. Tapi binatang hanya makan, hanya berkembang biak. Beda dengan manusia. Manusia akan berpikir bagaimana membayangkan kehidupannya, bagaimana dia bisa eksis, bagaimana dia bisa mempertahankan keturunannya, bagaimana dia bisa bekerja agar bisa dia terus bertahan hidup, bagaimana dia harus belajar agar bisa menjadi berbeda sama yang lainnya, agar dia bisa menuahkan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan dan kemajuan umat manusia itu sendiri. Nah, inilah yang tidak ada pada makhluk lain, dan ini memang sudah ditegaskan Allah dalam surat At-Tin tadi, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi tidak ada yang namanya, kita lihat di sini, mohon maaf, manusia berasal dari kera, tidak ada. Tidak ada negasinya yang mengatakan hal itu. Oke, secara ilmiah dimasukkan manusia dalam kelas mamalia, mereka menyusui. Tapi apakah kita sepakat setuju nenek moyang kita yang berasal dari Nabi Adam itu, ya, ternyata dari kera? Mohon maaf, ya. Jadi ini yang perlu kita setidaknya luruskan sebetulnya. Tapi karena kita proses belajar, diskusi, tidak apa-apa kita menerima teori itu, tapi kita jangan menjadi pembenaran dan bahkan kita jadi orangnya ateis, tidak percaya sama Tuhan, dan ini sangat kacau sekali. Manusia itu percaya sama namanya maut, ya. Kalau kita percaya namanya maut, kita akan bekerja sebaik-baiknya, kita akan belajar sebaik-baiknya, kita akan khawatir
apakah besok kita akan hidup atau mati? Ini yang buat kita berbeda sama makhluk lainnya. Jadi setidak-tidaknya ya manusia sudah memiliki kedudukan yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi bagaimana kita mempertahankannya, tinggal lagi bagaimana kita terus menjadikan amanah ini atau beban ini sebagai cara kita untuk memberikan kehidupan yang sebaik-baiknya bagi kita sendiri maupun bagi masyarakat umum. Yang jelas, selagi kita hidup, tugas kita masih banyak dan akan terus berproses hingga akhirnya maut memanggil kita. Saya rasa itu saja mungkin yang menjadi topik dari makalah saya. Memang saya tidak menjelaskan secara detail karena memang dibatasi oleh durasi hanya 15 menit. Tapi setidaknya ada beberapa konklusi atau kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari keberadaan makhluk manusia itu sendiri. Bahwa makhluk manusia itu memang ada evolusi, berkembang biak. Semua makhluk ini berevolusi. Tanaman, binatang, manusia berevolusi, ya. Tapi teori evolusi Darwin yang mengatakan adanya evolusi perkembangbiakan dari kera tadi sampai ke bentuknya yang lebih menyesuaikan alam. Memang dia tidak menyebutkan manusia berasal dari kera, tapi dengan teorinya the origin of species tadi telah menasbihkan bahwa manusia yang terjadi hari ini merupakan evolusi dari dari makhluk-makhluk sebelumnya. Dan tadi sudah jelaskan dari awal panjang lebar bagaimana prosesnya terbentuknya kelas primata itu sendiri. Saya tidak akan mengulangi lagi, tapi yang jelas sebagai kaum intelektual setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu memang berbeda dengan makhluk lain dan dia bukan berasal dari nenek moyang yang sama. Ini mohon maaf, pendahulunya kera, ya. Saya tidak setuju hal itu. Baik, itu saja. Terima kasih atas atensinya, Bu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan karena memang wawasan saya atau pemahaman saya masih terbatas. Namun karena kita belajar, setidak-tidaknya ini adalah pemahaman saya mengenai makhluk manusia itu sendiri yang saya ambil dari buku Ilmu Antropologi karangan Profesor Dr. Kuncharaningrat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.